Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kedua kali ini pada mata kuliah riset operasional kita akan bahas materi tentang linear programming. Linear programming. Oke, ini materi kita pertemuan kedua ini. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita tahu dulu apa definisi dari linear programming ini sendiri. Definisinya adalah suatu teknis matematika yang dirancang untuk membantu manajer dalam merencanakan dan membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, di sini kalau kita baca, kita partisi satu-satu dari definisi ini. Yang pertama, suatu teknis matematika yang dirancang, ya. Suatu teknis matematika yang dirancang. Jadi kasus nanti yang kita akan bahas di sini, kita akan bawa ke dalam bentuk matematika. Kita rancang dalam kasusnya itu dalam bentuk matematika. Kemudian untuk membantu manajer, ya jelas, untuk membantu manajer dalam merencanakan dan membuat keputusan. Jadi kasus tersebut yang setelah kita bawa ke dalam bentuk matematika, kemudian kita olah, kita analisa dalam bentuk matematika tersebut untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, dari informasi tersebut maka seorang manajer bisa mendapatkan informasi, ya. Dari informasi tersebut manajer dapat menghasilkan suatu hasil informasi yang bisa membantu dia dalam merencanakan dan membuat keputusan dari data-data yang diolah tersebut, ya. Dari data-data yang diolah, kemudian akan mendapatkan sebuah informasi yang bisa membantu seorang manajer merencanakan dan membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas, ya. Sumber daya yang terbatas. Nah, jelas dalam sebuah perusahaan tersebut pasti sumber daya yang kita miliki terbatas. Sumber daya yang kita miliki terbatas, ya. Sumber daya yang dimaksud di sini, ya, misalnya tenaga kerja pasti terbatas ini. Kemudian bahan baku pasti juga terbatas. Kemudian waktu pasti juga terbatas. Tenaga kerja yang kita miliki tidak mungkin tak terhingga. Tidak mungkin tak terhingga, ya. Pasti
terukur dan terhitung. Misalnya tenaga kerja kita ada 10 orang atau 100 orang atau 1000 orang. Itu yang dimaksud terbatas. Bahan baku yang dimiliki. Bahan baku yang dimiliki, misalnya bahan baku yang kita miliki ada dalam bentuk barang, misalnya terigu ada 1000 karung misalnya, atau 100 kg gula pasir, atau telur, dan lain-lain sebagainya. Atau kayu dalam bentuk kayu, sekian kubik, ya. Kemudian waktu, waktu juga akan kita batasi, ya. Misalnya dalam satu hari itu ya 24 jam atau waktu kerja dalam sehari itu misalnya 8 jam. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sumber daya yang terbatas, ini yang dimaksud ya di sini ya. Masih banyak lagi sumber daya lainnya yang kita batasi. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan perusahaan. Apa tujuan perusahaan? Tidak lain mencari keuntungan sebesar-besarnya. Nah, seperti itu ya. Mencari keuntungan sebesar-besarnya. Atau meminimalkan biaya pengeluaran. Meminimalkan biaya pengeluaran. Nah, sekarang kita masuk di bentuk umum linear programming. Nah, untuk bentuk umum linear programming, yang pertama ada dikenal dengan istilah fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya itu bentuknya adalah Z sama dengan sigma, J sama dengan 1 sampai dengan N, kemudian CJ dikali dengan XJ. Jadi J-nya ini berjalan dari 1 sampai dengan N. J-nya itu berjalan dari 1 sampai N. Misalnya kita jalankan ini, Z sama dengan sigma, J sama dengan 1 sampai misalnya sampai dengan 2. Jadi J-nya berjalan dari 1, setelah 1 kemudian 2. C kemudian J-nya itu kita ganti dengan 1. CJ, saya tulis dulu saja di sini, CJ XJ. Jadi ini sama saja, sigma ini kita jalankan dari 1 sampai dengan 2. C1 X1, simbol sigma adalah simbol penjumlahan, ditambah di sini C2 X2. Nah, perhatikan di sini. C itu tidak lain adalah, saya kasih keterangan saja di sini ya. C1 itu tidak lain adalah keuntungan yang diperoleh tiap terjualnya
produk X1. Begitu pula untuk C2, keuntungan yang diperoleh, keuntungan yang diperoleh tiap terjualnya produk X2. Jadi untuk X1 dan X2 itu adalah produk X1 dan produk X2. X1 adalah variabel, kita sebut nanti dengan variabel ya, variabel produk pertama yang akan diproduksi. Kemudian X2 adalah variabel produk kedua yang akan kita produksi. Maksudnya di sini seperti ini. Kalau misalkan dalam perusahaan itu akan memproduksi dua apa istilahnya, dalam sebuah perusahaan itu akan menghasilkan dua macam barang yang dihasilkan, dua macam barang ya, itu tidak lain adalah X1 kita misalkan sebagai barang pertama, X2 sebagai barang kedua. Nah, kalau misalkan ada tiga hasil yang dicapai oleh perusahaan tersebut, ya kita misalkan sebagai X1 produk pertama, X2 sebagai produk kedua, X3 sebagai produk ketiga. Kalau 4, nah seperti itu ya. Jadi ada, ini dinamakan dua variabel, ini 3 variabel. Selanjutnya fungsi kendala atau biasa dikenal dengan constraint atau batasan masalah. Nah, untuk fungsi kendala bentuk umumnya seperti ini. Sigma J sama dengan 1 sampai dengan N AIJ XJ besar sama dengan atau kecil sama dengan BI, di mana I itu berjalan dari 1, 2, 3 sampai dengan M. Nah, seperti ini ya untuk bentuk umum fungsi kendalanya. Misalnya kita memiliki dua kendala. Kendala pertama, kita jalankan saja ini. Kendala pertama dua variabel ya, misalnya n nya kita untuk n sama dengan 2, artinya di sini saya langsung saja jalankan ya, sebentar supaya lebih jelas ya. J sama dengan 1 sampai dengan 2, IJ XJ besar sama dengan atau kecil sama dengan BI. Ini kita jalankan dari 1 sampai dengan 2, maka hasil yang akan kita peroleh jadinya A
I-nya berjalan dari 1 sampai 2 juga di sini ya. A11 X1 ditambah dengan A12 X2. Sorry, I-nya tidak berjalan di sini untuk yang pertama ya. Untuk I sama dengan 1. Nah, seperti ini. Maka posisinya seperti ini. A11 X1 ditambah dengan A12 X2. Apakah dia besar nanti? Besar sama dengan atau kecil sama dengan B1. Untuk I sama dengan 2. Nah, artinya A tetap ini ya rumusnya. Untuk I-nya kita ganti dengan 2 lagi. A21 X1 ditambah dengan A22 X2. Apakah dia besar sama dengan nanti atau kecil sama dengan B2. Nah, kalau misalkan kita tambahkan lagi kendala ketiga. Untuk I sama dengan 3. Maka A31 X1 ditambah dengan A32 X2 besar sama dengan atau kecil sama dengan B3. Nah, seperti itu untuk bentuk umum bentuk dari fungsi kendalanya ya. Mari kita jalankan. Nah, selanjutnya metode yang akan kita gunakan. Metode yang digunakan. Nah, dalam linear programming itu ada 2 metode yang akan kita gunakan sebagaimana di pembahasan awal pengenalan materi yang saya sudah paparkan. Ada 2 metode yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah metode grafik. Nah, metode grafik terbagi 2. Ada untuk metode grafik kasus maksimum. Kemudian ada metode grafik untuk kasus minimum. Nah, sekarang kita fokus yang pertama di metode grafik untuk kasus maksimum. Nanti ke depan kita akan belajar metode simplex untuk kasus minimum. Untuk kasus maksimum maupun kasus minimum. Jadi fokus kita pertama di sini. Metode grafik untuk kasus maksimum. Contoh, kita langsung saja ke contoh soal ya. Atau sebelumnya perhatikan dulu apa makna dari A11 X1 tambah A12 X2 besar sama dengan atau kecil sama dengan B1. Kalau ini kan sudah jelas tadi. C1 itu tidak lain adalah keuntungan yang diperoleh tiap terjualnya produk X1. Kemudian C2 nya adalah keuntungan yang diperoleh tiap terjualnya produk kedua. X1 adalah variabel produk pertama atau X1 itu adalah barang yang diproduksi dari perusahaan ya. Barang pertama yang diproduksi. Ini adalah
barang kedua yang diproduksi. Nah, kalau ini apa makna dari A11 X1 ditambah dengan A12 X2 besar sama dengan kecil sama dengan B1. Nah, diumpamakan tadi di fungsi kendala itu adalah barang yang dimiliki ya, atau sumber daya yang terbatas ya. Ingat di sini adalah sumber daya yang terbatas. Sumber daya yang terbatas di sini. Misalnya barang sumber daya yang terbatas yang kita miliki, yang pertama misalnya anggaplah perusahaan kita bergerak di bidang pembuatan roti. Sumber daya yang kita miliki, yang kita butuhkan dalam roti itu ya jelas yang pertama misalnya terigu. Anggaplah ini kendala pertama atau batasan masalah pertama adalah masalah terigu. Nah, kalau ini kendala terigu, ini adalah bentuk formula linear programmingnya A11 X1 tambah dengan A12 X2 besar sama dengan atau kecil sama dengan B1. A11, maksud dari A11 itu adalah ini. A11 tidak lain banyaknya terigu yang dibutuhkan untuk memproduksi X1. Dalam hal ini adalah roti pertama. Anggaplah roti A. Ibaratnya perusahaan kita ya, kita kembali lagi, perusahaan misalnya ada dua yang diproduksi X1 adalah roti A, kemudian X2 adalah roti B. Kemudian A12 nya tidak lain adalah banyaknya, ini tentang terigu semua di sini, menyangkut masalah terigu yang dibutuhkan untuk memproduksi roti kedua atau X2, roti B. Jadi X1 X2 nya tidak lain adalah roti A, X2 adalah roti B. Kemudian B1 nya adalah tidak lain adalah jumlah atau stok terigu yang dimiliki. Nah, seperti itu maksudnya ya untuk fungsi kendala. Misalnya kendala kedua, apa yang dibutuhkan dalam roti? Telur. Artinya A21 X1 ditambah dengan A22 X2 besar sama dengan kecil sama dengan B2. Nah, sebelumnya kita kembali lagi di sini, apa makna dari besar sama dengan, kecil sama dengan ya. Ini ada besar sama dengan, ada kecil sama dengan. Nah, kalau bentuknya seperti ini dikatakan besar ya, besar sama dengan. Kalau ini kecil sama dengan. Nah,
Tentunya penggunaannya di sini tidak mungkin digunakan secara bersamaan. Salah satunya yang digunakan. Kapan digunakan besar sama dengan, kapan digunakan kecil sama dengan. Nah, kalau dalam kasus kita ini, karena produk kita terbatas, bahan baku kita terbatas ya di sini ya, dimana B1-nya itu adalah jumlah stok terigu yang dimiliki. Nah, kalau kita tentukan nanti jumlahnya misalnya 100 karung misalnya ya. Jadi maksimal penggunaan terigu itu adalah 100 karung, tidak bisa lebih dari 100 karung. Jadi tidak mungkin kita gunakan kecil sama dengan, tidak mungkin kita gunakan ini. Kenapa? Karena kalau kita gunakan besar sama dengan, maka berlebih dari stok terigu yang kita miliki. Jadi cocoknya kita gunakan kecil sama dengan. Nah, seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya bisa nanti kalian lihat di contoh-contoh soal. Kita kembali ke kendala kedua, telur. A21 tidak lain adalah banyaknya butir telur yang dibutuhkan untuk memproduksi roti pertama. A22 adalah banyaknya telur yang dibutuhkan untuk memproduksi roti B. Kemudian roti kedua ya, atau roti B. B2 adalah banyaknya butir telur yang dimiliki, stok telur yang dimiliki. Kalau dikatakan di sini 1000 butir, maka tidak mungkin penggunaannya lebih dari 1000. Maka kita pakai kecil sama dengan. Oke, kembali lagi ke metode grafik untuk kasus maksimum. Kita langsung saja ke contoh. Sebuah industri keramik. Oke, ini masalah industri keramik. Sebuah industri keramik membuat dua jenis produk unggulan A dan B. Untuk menghasilkan satu jenis keramik A diperlukan waktu pengerjaan. Ini untuk satu jenis keramik A diperlukan waktu pengerjaan 1 jam dan bahan baku 4 kg. Sedangkan keramik jenis B membutuhkan 2 jam dan bahan baku 3 kg. Waktu dan bahan baku yang tersedia masing-masing 40 jam dan 120 kg. Keuntungan penjualan tiap unit keramik A dan B masing-masing 40.000 dan 50.000 rupiah. Pertanyaannya, berapa jumlah keramik jenis A dan jenis B yang harus diproduksi agar keuntungan mencapai maksimum? Jadi kata kuncinya di sini, maksimumnya ini ya. Keuntungan berapa keuntungan yang bisa diperoleh semaksimal mungkin. Tidak mungkin kita akan memproduksi keramik A saja, padahal keramik B juga banyak yang butuhkan. Tidak mungkin juga kita produksi saja B, padahal keramik A juga ada yang butuhkan. Nah, kira-kira berapa A, berapa B yang dibutuhkan sehingga keuntungan yang terjual nanti bisa kita dapatkan. Nah, pertama kita buat dulu fungsi tujuannya. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu variabel-variabel yang kita gunakan. Jadi di sini ada dua variabel, variabel A dan B. Dua jenis produk unggulan A dan B. Jadi kita misalkan sebagai variabel pertama, X1 itu adalah
keramik A ya, keramik A. Kemudian X2 itu adalah keramik B. Karena ini yang akan diproduksi. Ini yang mau dijual. X1 yang akan kita jual keramik A. Berapa kira-kira keramik A yang mau dijual, yang diproduksi? Berapa keramik B yang ingin kita jual atau ingin kita produksi? Jadi ada dua variabel yang digunakan dalam contoh kasus maksimisasi ini. Jadi fungsi tujuannya bentuknya Z. Karena ini adalah kasus maksimum maksimisasi, maka kita kasih simbol sini max, set max sama dengan dua variabel, artinya bentuk umum untuk fungsi tujuannya tidak lain seperti ini kan, C1 X1 ditambah dengan C2 X2. Bisa kita flashback kembali di sini, ini di atas fungsi tujuannya ini. Ini sama saja dengan ini karena menggunakan dua variabel C1 X1 tambah dengan C2 X2. C1 ini sudah ada keterangannya, X2 ini sudah ada juga keterangannya. C1 di sini adalah keuntungan yang diperoleh tiap terjualnya produk X1. Keuntungan yang diperoleh tiap terjualnya produk X1 tidak lain adalah ini. Keuntungan penjualan tiap unit keramik A adalah 40.000. Jadi kita ganti di sini jadi 40.000 X1 ditambah dengan C2 keramik B adalah sini masing-masing A dan B 40 dan 50.000 ya. Jadi di sini adalah 50.000 X2. Jadi inilah bentuk fungsi tujuannya ya. Set max sama dengan 40.000 X1 ditambah dengan 50.000 X2. Selanjutnya fungsi kendala. Ada berapa kendalanya di sini? Nah, kita baca baik-baik dulu kasusnya. Untuk menghasilkan satu jenis keramik A, dibutuhkan atau diperlukan waktu pengerjaan 1 jam dan bahan baku 4 kg. Jadi yang menjadi fungsi kendalanya di sini tidak lain adalah waktu pengerjaan dan bahan baku. Di sini juga di keramik B juga ya ada juga waktu pengerjaan 2 jam dan bahan baku 3 kg. Jadi ada dua fungsi kendalanya di sini. Kendala pertama adalah waktu pengerjaan. Waktu pengerjaan. Kendala kedua adalah bahan baku. Nah, sekarang bentuk umum dari fungsi kendala, kita kembali lagi ke sini. Bentuk umumnya ini ya, bentuk umumnya AIJ XJ ya, sigma J sama dengan 1 sampai dengan N, AIJ XJ besar sama dengan atau kecil sama dengan BI. Jadi kalau kita jabarkan misalkan sebagai kendala pertama ini bentuknya. Ini untuk kendala pertama.
kendala kedua seperti ini. Jadi saya pindahkan ini untuk I sama dengan 1, atau kendala pertama dalam hal ini adalah waktu pengerjaan yang kita miliki di sini. Waktu pengerjaan. Jadi fungsi kendalanya bentuknya adalah A11 X1 ditambah dengan A12 X2. Apakah menggunakan besar sama dengan atau kecil sama dengan B1. Ini untuk waktu pengerjaan. Saya hapus dulu ini. Nah, untuk X1 jelas ini adalah keramik A, X2 adalah keramik B. Jadi ini adalah sebuah variabel, tidak mungkin kita ubah lagi ya. Kita tinggal tuliskan saja, tuliskan langsung. Kemudian di sini X2. A11 itu adalah maknanya adalah tadi adalah ini ya. A11 adalah banyaknya, kalau dia dalam bentuk terigu, kalau kita kan waktu pengerjaan, artinya A11 di sini banyaknya terigu yang dibutuhkan untuk produksi X1. Kalau kita adalah waktu pengerjaan, adalah artinya banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi X1. Begitu pula dengan A12, banyaknya terigu yang dibutuhkan untuk produksi roti kedua, variabel kedua. Nah, dalam hal ini kita fokus di waktu pengerjaan. Waktu pengerjaan A11 untuk X1. Ada berapa banyak yang dibutuhkan waktu pengerjaan untuk memproduksi X1 keramik A. Nah, kita baca di sini untuk jenis keramik A diperlukan waktu pengerjaan 1 jam. Jadi sebenarnya di sini adalah 1. Oke, tidak apa-apa kita tulis ya. 1 ini maksudnya adalah 1 jam yang dibutuhkan untuk memproduksi keramik A. Kemudian X2 nya di sini waktu pengerjaan yang dibutuhkan tidak lain adalah di sini keramik jenis B membutuhkan waktu pengerjaan 2 jam. Jadi di sini adalah 2. Kemudian apalagi masalah waktu? Nah, ini waktu dan bahan baku yang tersedia masing-masing 40 jam. Jadi kita waktu yang tersedia adalah 40 jam. Nah, pertanyaannya, apakah kita menggunakan besar sama dengan atau kecil sama dengan? Nah, kalau kita batasi waktunya, artinya tidak mungkin lebih dari 40 jam. Jadi kita pakai kecil sama dengan. Boleh kurang, tidak masalah. Tapi waktu yang kita pakai di sini tidak maksimal. Yang tidak boleh itu adalah lebih. Kalau lebih, artinya kita menambah waktu lagi. Otomatis akan menambah waktu pengerjaan dan bahan baku pun akan berefek juga ya. Intinya di sini tidak boleh lebih dari 40 jam karena kita sudah batasi waktunya adalah 40 jam sewaktu pengerjaan saja. Jadi kita gunakan simbol kecil sama dengan. Kemudian kendala kedua, kendala bahan baku. Bahan baku A21 X1 ditambah dengan A22 X2. Apakah besar sama dengan kecil sama dengan B2? Oke. X1 sudah jelas ditambah dengan X2. Oke. X1 adalah keramik A, X2 adalah keramik B. Intinya di sini ada berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi keramik pertama X1 keramik A. Bahan baku yang dibutuhkan untuk X1 untuk keramik A
bahan baku yang dibutuhkan adalah 4 kg. Jadi di sini adalah 4. Sedangkan untuk X2 bahan baku yang dibutuhkan keramik B bahan baku yang dibutuhkan adalah 3 kg. Jadi di sini adalah 3X2. Kemudian bahan baku yang tersedia adalah 120. Artinya penggunaannya itu tidak bisa lebih dari 120, maka kita gunakan tanda kecil sama dengan. Jadi untuk kendala pertama tidak lain adalah X1 ditambah dengan 2X2 kecil sama dengan 40. Kemudian kendala kedua adalah 4X1 ditambah dengan 3X2 kecil sama dengan 120. Ini untuk constraint pertama. Kemudian ini constraint kedua. Nah, seperti inilah cara membuat formula linear programming ya. Dari kasus cerita seperti ini kita bawa ke dalam bentuk formula matematika, formula linear programming. Itu maksudnya tadi dari definisinya ya. Kita kembali lagi ke atas sini ya. Suatu teknis matematika ya, bagaimana cara merancang dalam bentuk matematika dari suatu kasus. Kita rancang. Nah, setelah kita rancang itu kita akan cari solusinya. Tentunya menggunakan perhitungan matematika, menggunakan metode grafik. Hasil yang akan kita peroleh itu akan membantu manajer dalam merencanakan dan membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan perusahaan. Apa tujuan perusahaannya tadi? Untuk mencapai keuntungan maksimal. Nah, sekarang inilah bentuk fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya adalah set max adalah sama dengan 40.000 X1 tambah 50.000 X2. Fungsi kendalanya adalah kendala pertama X1 tambah 2X2 kecil sama dengan 40. Kendala kedua 4X1 tambah dengan 3X2 kecil sama dengan 120. Masih ada kelupaan. Ada dinamakan dengan fungsi tujuan, fungsi kendala. Saya tambahkan saja di sini bawah ya. Kendala non negatif. X1, X2 sampai dengan Xn itu selalu kita tuliskan seperti ini, besar sama dengan 0. Baik di kasus maksimum maupun di kasus minimum, selalu kendala non negatifnya itu X1, X2 sampai dengan Xn itu besar sama dengan 0. Jadi kita tuliskan di sini kendala non negatif. X1 karena kita menggunakan dua variabel di sini, variabel 1 X1 dan variabel X2, maka kita tuliskan cukup seperti ini. X1, X2 besar sama dengan 0. Ini maknanya sama saja. Sama saja kita tuliskan seperti ini. Kendala non negatif X1 besar sama dengan 0 atau X2 besar sama dengan 0. Nah, itu sama saja ya, X1, X2 besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita selesaikan kasusnya ini menggunakan metode grafik.
Nah, yang pertama yang kita kerjakan kalau kita menggunakan linear programming, yang pertama kita kerjakan adalah fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya tidak lain ini. X1 tambah dengan 2X2 kecil sama dengan 40. Untuk constraint pertama, kendalanya adalah X1 ditambah dengan 2X2 kecil sama dengan 40. Kita ubah dulu pertidaksamaannya menjadi sama dengan X1 ditambah dengan 2X2 sama dengan 40. Nah, kita misalkan. Misal X1 sama dengan 0. Nah, kalau saya misalkan X1 sama dengan 0, maka X1-nya ini saya ganti dengan 0. Alhasil 0 ditambah dengan 2X2 sama dengan 40. Jadinya di sini adalah 2X2 sama dengan 40. X2 sama dengan 40 per 2, maka kita peroleh X2 40 bagi 2 sama dengan 20. X1 yang kita peroleh di sini adalah sama dengan 0, kemudian X2 yang kita peroleh di sini sama dengan 20. Jadi X1 dan X2 ini membentuk sebuah titik. Dinamakan titik pertama selalu X1, X2. Jangan dibalik X2, X1 ya, selalu X1, X2. X1-nya berapa? 0. Kemudian X2-nya adalah 20. Jadi titik pertama yang kita peroleh adalah 0,20. Jadi kita akan gambar dalam grafik nanti titik ini, di mana posisi X1-nya 0, di mana posisi X2-nya 20. Selanjutnya kita misalkan lagi. Kalau X1 sudah kita misalkan sama dengan 0 di sini, supaya X2-nya tidak cemburu, maka X2-nya kita misalkan sama dengan 0 juga. X2-nya kita misalkan sama dengan 0. Nah, kalau saya misalkan X2 sama dengan 0, maka X2 di sini saya ganti dengan 0. Alhasil X1 tetap ditambah dengan 2, ganti dengan X2-nya 0. Kali 0 sama dengan 40. X1 ditambah dengan 2 kali 0 sama dengan, tentunya 0 sama dengan 40. X1 tambah 0, oke. X1 sama dengan 40. Kita sudah ada peroleh di sini. X2 sama dengan 0, X1 di sini sama dengan 40. Titik kedua yang kita peroleh di sini tidak lain adalah selalu X1, X2. X1-nya adalah 40. X2-nya adalah 0. Jadi 40, 0. Ini untuk constraint pertama sudah selesai. Selanjutnya untuk constraint kedua. Untuk constraint kedua, C2 X, mana tadi constraint kedua ini? 4X1 ditambah dengan 3X2 kecil sama dengan 120. Kita ubah dulu pertidaksamaannya menjadi sama dengan. Jadinya
4x1 ditambah dengan 3x2 sama dengan 120. Dengan langkah yang sama pada C pertama, constraint pertama, kita misalkan di sini akan kita dapatkan hasil seperti ini juga ya. Kita misalkan dulu x1 sama dengan 0. Boleh x2 sama dengan dulu ya. X2 sama dengan 0 dulu. Setelah itu x1 sama dengan 0. Sama saja. Misal x1 sama dengan 0, maka kita ganti x1-nya di sini 0, jadinya 4 kali 0 ditambah dengan 3x2 sama dengan 120. Ini jadinya 0. 4 kali 0, 0 ya. Jadi tidak perlu saya tuliskan. 3x2 sama dengan 120. X2 sama dengan 120 per 3, maka kita peroleh X2 sama dengan 40. Titik yang kita peroleh di sini tidak lain adalah titik X1, X2. X1-nya adalah 0, X2-nya sama dengan 40. Terakhir, kita misalkan lagi di sini X2 sama dengan 0. Kalau saya misalkan X2 sama dengan 0, maka kita akan peroleh di sini 4x1, X1-nya tetap, X2-nya kita ubah menjadi 0. 3 kali 0 sama dengan 120. Jadinya 0 di sini. Sisa 4x1 sama dengan 120. X1 sama dengan 120 per 4, x1 sama dengan 30. Jadi titik yang kita peroleh di sini titik x1. Jangan lupa ya, jangan dibalik ya. X1 ingat di mana? X1 di sini 30,0. Nah, selanjutnya kita gambar ke dalam grafik. Titik-titik yang kita peroleh ini kita gambar dalam bentuk grafik. Oke, di sini X1, kemudian di atas X2. Kita misalkan di sini 10, 20, 30, 40. Sini juga 10. Kita perkirakan saja 20, 30, 40, 50. Nah, yang pertama, untuk constraint pertama tadi, dua titik kita hubungkan. Terlebih dulu kita tentukan di mana posisi titik pertama, constraint pertama. Untuk titik pertama 0,20. X1-nya adalah 0, di sini X1-nya 0. Kemudian X2-nya 20. Oke, ini X2-nya yang vertikal. Jadi posisinya di sini. Selanjutnya titik kedua adalah 40,0. X1-nya 40 di sini. X2-nya adalah 0. X2-nya 0, posisi di sini. Dua garis ini kita hubungkan dengan garis lurus. Seperti ini. Ini untuk constraint pertama.
Untuk constraint kedua, titik yang pertama yang kita miliki ini 0,40, X1 nya 0, X2 nya 40, posisinya di sini. Kemudian titik kedua 30,0, di sini posisinya. Kita hubungkan dengan garis lurus, maka kita peroleh seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ini kita sebut sebagai constraint kedua ya, C2. Nah, selanjutnya di constraint pertama dan kedua kita menggunakan pertidaksamaan ya. Ini pertidaksamaannya semuanya menggunakan kecil sama dengan. Nah, artinya kita dituntut untuk mengarsir. Dituntut untuk mengarsir. Apakah diarsir di bawah kurva atau di atas kurva. Nah, constraint pertama adalah C1 X1 tambah C2. Oke, saya pindahkan saja ini dulu. Oke. Untuk constraint pertama, X1 tambah 2X2 kecil sama dengan 40. Ini constraint pertamanya, apakah diarsir ke bawah atau diarsir ke atas. Nah, kita buktikan dulu. Ya, kita buktikan, kita uji sebuah titik boleh di bawah kurva, boleh di atas kurva. Untuk yang warna biru ini constraint pertama, ya kita bisa ambil di atas kurva sebuah titik. Kalau saya mau suruh ambil sebuah titik di atas kurva, bisa saja kita ambil 40,10. Titiknya kan di sini 40,20, 40,30, 40,40, 30,10 di sini posisinya, 30,40. Pokoknya di atasnya di sini 10,30 boleh diambil. Boleh juga ambil di bawah kurva, tidak lain ya 0,10, 10,0, 20,0. Untuk lebih amannya kita ambil saja 0,0. Kalau saya ambil 0,0, saya substitusi masuk di sini, saya buktikan kalau ini memenuhi, itu berarti bahwa uji titiknya itu dilalui arsiran. Uji titik 0,0. Masukkan di sini di constraint pertama, maka akan kita peroleh 0 ditambah dengan 2 kali 0, apakah kecil dari 40. Ini hasilnya pasti 0 kecil sama dengan 40. Ini tidak lain kalau kita jawarkan 0 kecil dari 40 atau 0 sama dengan 40. 0 apakah kecil dari 40 benar, atau 0 sama dengan 40 salah. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Penghubung ya, atau itu dia bernilai benar apabila salah satu atau keduanya benar. Kalau kedua-duanya salah, baru bernilai salah.
kalau atau ya. Jadi ini pada saat kita uji 0,0 ternyata solusinya benar. 0 itu berada di bawah, maka arsirannya harus melalui 0,0. Jadi ini kita arsir ke bawah karena 0,0 terpenuhi. Mau Maji? Mau mie asam? Udah minum Ki? Oh, Tri, minum dulu. Minum dulu. Mau mie asam? Oke, kita kembali lagi. Untuk constraint kedua, dengan cara yang sama, kalau saya substitusi 0,0, pasti hasilnya adalah 4 kali 0, 0, 3 kali 0, 0, 0 kecil sama dengan 120. Memenuhi juga ya, 0 kecil dari 120 atau 0 sama dengan 120. 0 kecil dari 120 benar atau salah, maka jawabannya adalah benar. Maka untuk constraint kedua yang berwarna merah, pasti arsirannya juga ke bawah ya. Selanjutnya masih ada tadi kendala non negatif ini. X1 besar sama dengan 0, X2 besar sama dengan 0. X1 besar sama dengan 0, mana X1 nya ini? Kalau ke bawah kecil dari 0. Kalau ke kiri dari sumbu X ini, X2 ini, kalau ke kirinya itu semakin kecil ya. Negatif di bagian sisi kirinya di sini. Di sini positif di sisi kanannya. Mau tidak mau, kalau untuk X1 besar sama dengan 0, pasti arsirannya mulai dari 0 sampai ke sana. Terus tidak berhingga ya, besar sama dengan 0. Maka arsirannya ini pasti ke kanan. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya untuk X2 besar sama dengan 0, ya arsirannya pasti ke atas. Nah, seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya kita cek di daerah-daerah sini. Di sini ada berapa daerah? Kita hitung dulu daerahnya ada berapa. Daerah pertama di sini. Pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 11 daerah. Kita tentukan daerah mana yang paling banyak arsirannya. Untuk daerah pertama, arsirannya ada dua ya.
Yang mengarsir adalah merah dan biru, dua arsiran. Daerah kedua ada biru, merah, sama hijau. Ada 3. Daerah ketiga ada yang mengarsir, ada 2 ya, biru sama hijau. Ada 2 arsiran. Daerah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Daerah keempat ada 1 yang mengarsir, warna hijau saja, 1 ar. Oke. 5. Daerah 5 sini ada 3 arsiran. Daerah 6 ada 4 ya. Daerah 7 ada 3 ya. Ada 3 arsiran. 8 ada 2 arsiran. 9 ada 3 arsiran. Diarsir oleh merah, hijau secara tegak, kemudian hijau juga secara horizontal. 10 ada 2. 11 ada 1 arsiran. Jadi yang paling banyak ada, oke, ini di daerah 6 di sini. Jadi kita pilih ini sebagai daerah hasilnya. Ini sebagai daerah hasilnya. Oke. Ini daerah hasilnya. Langkah selanjutnya sudut-sudut di sekitar daerah hasil kita beri tanda seperti ini. Jadi ada 4 titik yang kita tandai di sekitar daerah hasilnya. Kemudian kita beri simbol A, di sini simbol B, di sini C, kemudian di sini D. Titik A sudah jelas, A itu adalah titiknya adalah 0,0. B titiknya adalah 30,0. Kemudian C belum ditahu ya. Kemudian D adalah 0,20. Nah, untuk mendapatkan titik C, kita lakukan proses eliminasi dan substitusi. Perhatikan C itu terbentuk karena adanya perpotongan antara C1 dengan C2. Maka kita lakukan proses eliminasi substitusi pada C1 dan C2. Jadi saya lakukan proses substitusi di sini. Eliminasi dan substitusi. Untuk titik C, eliminasi C1 dan atau persamaan 1 dan 2. Untuk persamaan pertama dan 2, konstran pertama dan konstran kedua, X1 ditambah dengan 2X2, saya ubah pertidaksamaannya menjadi sama dengan langsung menjadi 40. Kemudian konstran kedua 4X1 ditambah dengan 3X2 sama dengan 120. Kita lakukan proses eliminasi substitusi. Maka saya kalikan ini
4 ini saya kalikan 1, maka hasil yang saya peroleh 4x1 ditambah dengan 8x2 sama dengan 160. Oke. Masing-masing saya kali 4 di sini. 4x1, 4 kali 2, 8, 4 kali 4, 16, 160. Oke. Kemudian ini saya kali 1, tetap 4x1 ditambah dengan 3x2 sama dengan 120. Kita kurang di sini. 4x1 nya mati. Sisa 5x2 sama dengan 40. X2 sama dengan 8. Selanjutnya substitusi. X2 sama dengan 8 ke persamaan pertama atau kedua. Ke salah satu persamaan saja. Saya pilih persamaan pertama saja. Ke persamaan 1. Jadinya X1 ditambah dengan 2x2 sama dengan 40. Kita ganti x2 nya dengan 8, jadinya x1 ditambah dengan 2 kali 8 sama dengan 40. X1 ditambah dengan 2 kali 8, 16 sama dengan 40. X1 sama dengan 40 dikurangi dengan 16. Pindah ruas dari positif berubah tanda menjadi negatif di sini. X1 sama dengan 40 kurang 16 sama dengan 24. Nah, titik yang kita peroleh di sini gabungan antara X1 yang kita peroleh di sini dengan X2 yang kita peroleh di sini. Selalu titiknya itu adalah titik C, X1, X2. Jadi yang kita peroleh di sini X1 sama dengan 24, X2 sama dengan 8. Jadi kita peroleh di sini adalah 24,8. Nah, langkah selanjutnya setelah kita peroleh ini titik-titiknya, maka kita substitusi ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tidak lain adalah 40.000 X1 tambah 50.000 X2. Set max. Jadinya set max X1 ditambah dengan 50.000 X2 sebenarnya 40.000 X1. Oke, ini ya 40.000 X1 tambah 50.000 X2. Oke, set max. Itu fungsi tujuannya. Selanjutnya kita substitusi titik-titik ini A, B, C, D masuk ke fungsi tujuan ini. Untuk A, titik A 0,0, maka kita peroleh set max sama dengan 40.000 dikali dengan 0, tentunya X1 nya 0 ditambah dengan 50.000, X2 nya 0, maka kita peroleh di sini 0 tambah 0 sama dengan 0. Tidak ada di produksi keramik A, tidak ada di produksi keramik B, jelas keuntungan sama dengan tidak ada juga 0. Untuk titik B 30,0, set max-nya sama dengan 40.000 dikali 30 ditambah dengan 50.000 dikali dengan 0. 40.000 kali 30 adalah 1.200.000 ditambah dengan cocok itu 3 kali 4 12. Oke, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Oke, sudah benar. 50.000 kali 0 sama dengan 0. Nah, jadi yang kalau kita tempuh jalur kedua 30.000 keramik A kita 30 unit keramik A yang kita produksi, maka total keuntungan adalah 1.200.000. Untuk C 24,8, set max sama dengan 40.000 dikali dengan 24 ditambah dengan 50.000
dikali dengan 8. Jadi sini 4 kali 4 16, 4 kali 2 8 9, nolnya 1 2 3 4, 1 2 3 4, 960, ditambah 8 kali 50.000, 8 kali 5 40, 5 kali 8 40 ya. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 400. Jadi totalnya di sini adalah 1 juta berapa ini? 960 ditambah dengan 400. Oke. 6 13 ya. 1.360. 1.360. Jadi kalau yang diproduksi 24 unit keramik A dan 8 unit keramik B, maka total keuntungan diperoleh adalah 1.360.000. Jadi seorang manajer tinggal mengambil kesimpulan dari masih ada satu lagi ya, D-nya. D 0,20, maka kita peroleh set max sama dengan 40.000 kali 0 ditambah dengan 50.000 kali 20. Jadi yang diperoleh di sini adalah 0 ditambah dengan 1 juta. Jadi manajer tinggal mengambil kesimpulan dari 4 titik ini, A, B, C, D. Yang mana paling besar, itulah solusi optimalnya. Yang paling besar di sini adalah 1.360.000. Jadinya solusinya atau kesimpulan, kita bisa memberikan kesimpulan seperti ini ya. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka seharusnya perusahaan tersebut memproduksi keramik A, ini X1 ya, sebanyak 24 unit dan memproduksi keramik B sebanyak 8 unit dengan total keuntungan yang diperoleh sebesar 1.360.000. Nah, inilah solusinya. Untuk solusi total keuntungan yang diperoleh ya, 1.360.000. Bisa saja kita tempuh dengan memproduksi keramik A sebanyak 30, tapi keuntungan yang diperoleh kita tidak optimal, hanya 1.200.000. Kalau kita bisa dapatkan keuntungan 1 miliar, kenapa 500 juta saja kita pilih? Nah, sama saja di sini. Kalau kita bisa mendapatkan keuntungan 1.360.000, kenapa mesti 1.200.000 yang kita ambil? Ya, pertanyaannya,
Kenapa mesti kita batasi ini 24 unit keramik A dan 8 unit keramik B? Karena waktu kita terbatas dan bahan baku kita terbatas. Seandainya tidak terbatas, maka kita bisa memproduksi sebanyak-banyaknya, lebih dari ini. Tapi karena waktu dan bahan baku yang kita miliki terbatas, maka maksimal penggunaan bahan baku dan waktu yang kita miliki itu maksimal bisa kita produksi keramik A sebanyak 24 unit dan keramik B sebanyak 8 unit. Nah, inilah cara kerja metode grafik ya. Satu soal kita selesaikan kurang lebih seperti ini cara kerjanya. Ini menggunakan metode grafik. Nah, dari kasus soal cerita seperti ini kita selesaikan menggunakan metode grafik dengan seperti ini. Hasil yang kita peroleh solusinya seperti ini. Cukup sampai di sini saja dulu. Sekian dari materi pertemuan kedua ini. Cukup sampai di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.